Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sore Medan. Ya, bertemu kembali dengan saya Arya Anarko dan sahabat saya Gusdir ya. Hari ini memang ada 3 berita yang cukup menarik. Loh, ini apa ini? Apa ini, Bapak ini? Apa ini? Kok tiba-tiba masuk dia? Masuk ya. Ini maksudnya Nggak gimana? Oh, enggak apa-apa. Ini karena apa? Karena memang apa tuh namanya perhatian ya. Ini Utama nih Pak Yan. Ya, baik. Ini ada 3 berita yang menarik. Salah satunya ini menyangkut adanya aksi pembunuhan ya, Pak. Ya, di Asahan ya. Kita pergi ke Asahan. Seorang perempuan Surabaya ya kayaknya. Enggak. Sepatu ya. Separuh tua. ini berita duka Bang, kita nggak boleh tertawa gitu. Oh iya betul. Nanti kita dihujat netizen. Netizen ini agak ngeri kita melihatnya ya. Nah, jadi seorang perempuan namanya Orlide Boru Nababan, pengusaha catering di Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dibunuh oleh ditikam 3 liang dan kemudian menyebabkan kematian. Pelakunya bernama Edi Suryanto Gultom, 25 tahun, yang merupakan anak dari pacarnya. Pacar korban. Iya. Berarti korban ini calon anak tiri. Oh, calon anak tiri. Anak tirinya. Waduh. Nah, ini apa kira-kira ini motifnya kok bisa katanya si calon anak tiri ini kok bisa info tadi disebutkan oleh reporter kita, info terakhir yang didapat itu katanya ketika bapaknya dan si korban ini mulai berhubungan itu ibunya itu masih ada. Oh, ibu si pelaku ini masih ada dan waktu itu keadaannya sakit. Nah, karena ini dugaan perselingkuhan ini kayaknya. Gitu, karena dugaan perselingkuhan ini akhirnya sakitnya semakin parah, kemudian meninggal dunia ya. Terbersihlah dendam di dalam hatinya. Di hati si anak ini ya, si Gultom ini ya. Nah, ini Bang, mungkin kita langsung ke videonya. Langsung kita lihat aja videonya dulu ya. Udah trauma lihatnya gitu kan. Nggak berani lagi orang itu. Sama tokonya itu. Kasus ini kira-kira harapan kakak apa? Harapan kami itu aja Bang, cepat tertangkap pelakunya dan dihukum sesuai ininya. Sesuai hukumnya. Sebelumnya ibu ada permasalahan sama orang lain nggak? Ya, setahu kami nggak ada lah Bang. Setahu kami nggak ada. Pelaku sendiri masuknya dari mana? Dari keterangan adik itu dia masuknya dari mana? Pelaku masuk katanya dari situ karena kacanya itu dipecahin. Oh, dipecahin. Iya, kacanya dipecahkan. Itu kejadiannya adik kakak sendiri nggak tahu gitu saat kejadian. Iya, katanya ya cuma dengar suara mama teriak-teriak, tapi karena kan lampu dimatikan, jadi orang tuh nggak bisa lihat. Dia terbangun tapi nggak bisa lihat karena gelap. Di rumah tinggal berapa orang di saat kejadian? Cuma bertiga sama mama, adik 2 sama mak 1. Dari keterangan adik, diapain sih mama? Atau dipukul atau ditikam gitu gimana? Katanya sih Bang ditikam. Ada Lancar semua darahnya, dari kamar sampai ke depan semua darah berserak. pisau ada ditemukan di lokasi nggak? Pisaunya nggak ada, tapi sarung pisaunya ada. Oh, sarung pisau ada kan? Diamankan sama polisi. Oh, polisi ya. Nama kakak siapa kak? Nama saya Jentina. Siapa? Jentina. Ya Pak, bisa ceritakan sedikit Pak terkait kasus dugaan penganiayaan yang meninggal dunia Pak? Nah, memang benar itu kejadiannya, yaitu diduga telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunianya seorang ibu, ya, seseorang ibu rumah tangga. Itu kejadiannya gimana Bang? Kalau dari awal cerita dari saksi atau apa gitu? Kalau kejadiannya, ya itu masih dalam proses penyelidikan, dan untuk saat ini
ya, mayat telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari untuk dilakukan otopsi untuk bisa mengetahui penyebab daripada kematian tersebut atau meninggalnya seseorang itu. Jadi kita nanti menunggu hasilnya dan kami mohon doanya kepada rekan-rekan semua agar kiranya pelaku dapat segera kita ungkap. Dan saat ini penanganannya perkara tersebut kita bekerja sama dengan Satreskrim Polres Asahan bersama dengan Polsek Tumbi Manugi untuk segera mengungkap pelaku kiranya dapat diungkap. Kira-kira benda-benda apa aja Pak yang diamankan dari lokasi Pak? Nah, tadi ada beberapa benda ya yang bisa kami amankan untuk sebagai barang bukti sementara. Yaitu untuk sementara itu ada percikan darah pun ada juga, ada pun sarung dari yang terbuat dari plastik yang berwarna oranye. Sarung pisau apa sarung apa? Nah, diperkirakan itu sarung benda Tajam. tajam. Nah itu tadi cuplikan singkat berkenaan dengan kasus pembunuhan ini ya Bang. Iya. Terus keterangan dari Pak Kapolsek tadi ya. Bandar Kemudian Pasir Mandoge. Iya, dari keterangan dari itu anak korban tadi itu yang perempuan ya. Iya betul. Itu katanya si pelaku itu masuk melalui jendela. Ya, jadi berarti memang niat ya untuk ada melakukan kemungkinan itu pembunuhan niat, ya? berencana ya, karena dia sudah mempersiapkan senjata ya kan. Bukan kemudian, jumpa di jalan. bukan kan? datang langsung. Iya, kalau jumpa di jalan itulah ya, bisa dibilang tidak ada spontanitas ya. Ini tapi ini datang ke rumah bawa senjata tajam ya, masuk dari jendela ya. Kayak saya jadi teringat kalau ada pernah dengar orang berobat ke dukun kan, gitu syaratnya. Gue nanti teko nang omaku nggowo ayam 2 ekor, Ya. satu putih, satu hitam. Engko masuk nih tekan jendela. Gitu. Kenapa nggak dari pintu? Itu mungkin Memang ada syaratnya. Iya, gitu. Gitu Ini ya. dia juga masuk dari jendela, mencongkel tapi Bang. Kalau ini memang lebih mudah masuk dari Iya, jendela iya, kalau masuk betul. ke rumah kan. Maling-maling itu kan biasanya masuk dari Jendela, jendela kan, betul, bukan dari pintu dia. Jadi begitu masuk lampu dimatikannya. Makanya anak-anaknya nggak tahu ini siapa pelakunya gitu. Tapi memang aneh juga. Tidak mungkin kan anak-anaknya nggak tanda dengan si pelaku ini kan, karena kan bakal menjadi apa ya, calon apalah saudara tiri lah ya. Saudara tiri. Iya. Tapi ya ini berakhir tragis karena korban juga dibunuh begitu. Ini kita juga sudah terhubung dengan saudara Alif, reporter kita yang ada di Kisaran Asahan. Tadi kabarnya baru Menggelar press release ini polisi. Halo Alif, ini belum nih Bang, masih menunggu press release nih Bang. Baik. menunggu. Silakan Lif. Ini seperti apa Lif? Pelaku setelah melakukan pembunuhan dia kemana, kemudian ditangkap di mana gitu? Silakan Lif. Oke, terima kasih Bang Arai dan Bang Agus. Selamat sore Medan. Ya, sore. Dijelaskan bahwasanya pelaku diamankan pada hari Kamis 31 Maret 2022 semalam, di mana pelaku diamankan di Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Saat itu pelaku hendak pergi ke Makassar untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Bang. Jauh. Saat tadi saya konfirmasi, sebelum melakukan pembunuhan, si pelaku sendiri sudah mempersiapkan tiketnya untuk berangkat ke Makassar. Namun tiket tersebut awalnya digunakannya untuk bekerja di Makassar. Namun karena melihat orang tuanya dengan si korban sedang berduaan malam itu, akhirnya pelaku nekat untuk melakukan aksinya pada subuh harinya, gitu Bang. Oh berarti memang awalnya dia memang sudah ingin Berniat ke Makassar, mau pergi. tapi untuk dalam rangka kerja begitu ya. Tiba-tiba melihat ayahnya bersama korban, jadi terbersit gitu ya, langsung melakukan pembunuhan gitu ya. Oh mungkin ada alibinya ya Liv ya. Dia akan berangkat gitu ya, di apanya dulu, kemudian dia pergi gitu. Pergi itu kan karena memang Dalam hendak rangka bekerja mau kan. kerja gitu. Itu makanya dimatikannya lampunya itu kurasa ya, biar supaya nggak ditandain gitu Iya. ya.
Nah ini saya dengar pelakunya Liv saat diamankan sempat ditembak kedua kakinya. Ini gimana Liv? Ya bang, pelaku sendiri diamankan. Kami lihat sendiri bang, bahwasanya kedua kaki para pelaku ini bang ditembak oleh polisi bang. Saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim Polres Asahan, katanya saat diamankan pelaku sempat melawan dan ingin membahayakan polisi bang, sehingga hal tersebut dilakukan untuk melumpuhkan pelaku bang. Gitu bang. Oh, berarti diberi tindakan tegas dan terukur lah ya. Ya bang, benar. Ya memang kalau pembunuhan sadis memang ditempel lah gitu kira-kira. Sejauh ini Liv, kalau dari keterangan polisi, apakah persoalan ini hanya baru kali ini atau memang sebelumnya sudah pernah terlibat cekcok misalnya? Ya, semacam dendam lama lah gitu, Liv. Keterangan dari pelaku tadi bang, saya coba tanya kan tadi bahwasanya ini niatnya karena sudah terlalu dendam dia bang dengan si korban bang, dimana orang tuanya tersebut pacaran dengan korban sudah selama 1 tahun bang. Namun saat pacaran tersebut orang tua wanitanya sedang sakit bang. Nah akibat mengetahui orang tuanya berselingkuh dengan korban, maka orang tua tersebut meninggal dan menjadi dendam di pelaku bang, gitu bang. Berarti karena tahu bapaknya selingkuh, kemudian ibu kandungnya meninggal gitu ya? Apa namanya istilahnya? Merasa kesal ya? Psikologis ya jadinya ya, mentalnya terganggu jadinya. Liv, ini korban ini dengan apakah dia korbannya pelaku ya? Pelaku ini apakah anak tunggal atau bagaimana, Liv? Untuk hal itu belum sempat saya tanyakan bang, mungkin akan saya tanyakan nanti setelah saya wawancari lagi bang. Baik. Namun tadi saya tanyakan kepadanya, untuk anak laki-laki hanya dia bang tadi bang. Satu-satunya laki-laki ya. Makanya merasa bertanggung jawab juga ya atas kepergian ibunya. Ya baik Liv, abang ada lagi mungkin yang mau ditanyakan bang berkenaan dengan kasus ini? Ya sudah kayaknya. Ya baik, terima kasih Liv. Barangkali nanti bisa ditanyakan lebih lanjut apakah pelaku ini sudah menyimpan dendam lama atau seperti apa, kemudian apakah ada rasa sesalnya gitu kan, dan bagaimana dengan hubungan si pelaku dengan ayahnya gitu kan, karena yang dibunuh ini kan adalah pacar ayahnya begitu ya. Barangkali mungkin itu saja Liv, dan terima kasih. Selamat sore. Usianya tadi itu apa ya, Lip? Kita belum tanyakan usia dari korban dan usia dari bapaknya si pelaku ini kira-kira berapa, Lip? Apakah sepatu gitu? Hampir imbang bang, sekitar 50-an tahun. 50 ya. Baik. Baik Lip. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas kembali Lip. Terima kasih bang. Selamat sore Medan. Selamat sore. Ya. Nah itu tadi bang. Ternyata memang sepertinya memang sudah dendam lama ya, jadi itu merasa kesal karena ibunya pelaku ini meninggal. Bahaya yang kayak gitu tuh memang, terutama kalau ketika istri sedang sakit, ya kan, suami kemudian selingkuh. Nah anak yang jadi jadi korban dan itu memang rata-rata biasanya selalu gitu. Gitu memang ya, karena dia merasa anaknya itu yang ibunya dilukai dendam. gitu ya kan. Kadang banyak juga bapak-bapak yang nggak tahu diri gitu ya. Tapi abang enggak kan? Enggak ya, tetap setia lah. Berusaha untuk tidak. Tidak mencoba ya. Bahaya. Baik. Ya ini kita lanjut ke berita yang kedua juga, ini agak seru ya. Kebetulan berita selanjutnya dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ini ada satu peristiwa yang memang cukup membuat kita tercengang sebenarnya. Ini boleh agak ketawa-ketawa. Boleh karena ini ada hal gaibnya ada permistikan ya. Jadi di Kabupaten Srge baru saja di desa desa terjadi Pematang Setrak itu baru saja melaksanakan pemilihan kepala desa. Iya. Nah, ini Pematang Setrak ini di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Baru saja melaksanakan pilkades, kemudian saat
malam hari menjelang dini hari itu orang suruhan salah satu kades datang ke TPS. Bukan maksudnya bersilaturahmi tapi dia menebar sesuatu gitu. Menurut warga itu adalah bunga yang diberikan dari mungkin semacam diduga dukun atau paranormal lah ya. Menurut pengakuan dari orang suruhan calon kades ini, dia menaburkan itu agar si calon kades tidak diserang gitu. Diserang secara goib. Gitu ya. Bukan apa. Aku tadi Gitu. pikir kalau apa ya dalam teori kecurangan modern ada teori kecurangan modern ada. Datang duluan ke TKP untuk atau apa mempengaruhi untuk masyarakat gitu misalnya serangan pajak gitu kan, bagi-bagi membawa duit gitu ya. membawa satu tas uang dan bagi-bagi gitu kan, atau mungkin kertas pencoblosan itu memang Sudah kan dicucuk akan gitu ya. dicucuk gitu kan. Tapi ini datang pagi-pagi nabur bunga. gitu. Tapi dibantah oleh calon kades yang menyuruh itu. Nama calon kadesnya Pak Rustian. Jadi Pak Rustian ini bilang itu hanya semacam tepung tawar saja katanya. Karena kan kebetulan malam itu Tepung tawar ya. mau hujan katanya. Oh, biar nggak turun hujan. Iya, katanya Kenapa begitu. nggak panggil Bu Rara? Agar suasana jadi dingin gitu katanya. Jadi cool katanya gitu. begitu, Bang. Cuma Macam- tadi Kalau pemilihan pilkades hujan kenapa rupanya? Macam MotoGP Iya. Kalau MotoGP hujan iyalah ya kan. Harus pakai ban basah. Iya. Kalau terlalu lebat itu tracknya tergenang air kan nggak ada. Kalau TPS kan mungkin kalau takut hujan badai kurasa ya. ya satu, kedua juga mungkin takut kan kalau misalnya pemilih males lah tidur aja malas lah gitu datang. mungkin ya. Udah kasih Udah ya. kasih mungkin sudah kasih kan. Kalau hujan kan orang males keluar, Bang. Udahlah tidur aja lah gitu kan. Atau kardusnya basah ya. Basah iya. Karena kotaknya kan masih dari kardus ya. Sepertinya gitu. Walaupun digembok ya. Iya. Nah, ini mungkin ada videonya ini. Iya, Agak seru videonya. Pas penangkapan ya. Penangkapan. Ya, kita lihat dulu. Ngapain? Supaya apa? Ambil taburannya tuh. Iya, Ambil taburannya. Lancar enggak terus. Ini kayak tahanan aja di bengkel ini. Buan beng. Dijulin, kasihan. Kalau misalnya Udah cepet-cepet. Penting. Jadi kenapa kok nggak permisi sana sini kalau niat kau baik datang ke sini? Kalau orang niat baik datang ke sini nggak apa-apa itu. Ya, lagi pulang ngapain jam segini? Ngapain kau jam-jam Mana segini? bisa lagi berkunjung jam segini? Di sini nggak ada yang jahat di sini. Mau siapapun yang menang, mau nomor 1, nomor 2 tetap desa Pematang Setra. Tapi niat kau di sini kau mau mati, katakan lagi sejujur lagi. Ku bikin mati nanti kau di sini kalau enggak. Tak. supaya ini bang, supaya kalau ada penangkal itu supaya itu aja. Menangkal apa, Bang? Menangkal apa ini? Mana tahu ada pengiriman Pengiriman apa? Udah bilang aja pengiriman apa? Jangan apa kau gugup pengiriman apa? dari ada apa dukun-dukun lain lagi. Dukun maksudnya dukun kayak mana? Dari sebelah pihak lah. Jangan bilang aja langsung. Nomor 2. Mau ngapain? Kiriman apa? Bilang kiriman kerupuk apa kiriman semangka? Jangan kau Setan-setan bang. kau nggak mau potong kau? Jangan. Enggak usah kayak gini. Ini orang-orang kayak gini jangan apa? Karena kau datangnya kau udah jam segini kau. Setengah 2 tadi masuk orang. Ngapain kalau niat kau datang bagus-bagus kau datang kau permisi sini ada Kepler ada siapa? Pak kami permisi mau nyiram bunga ini. Oh, aku mau terkenal juga. Ya? Jangan salah-salah kau. Jangan gara-gara politik kau mati di sini. Kau korbannya, orang yang menang-menang kau korbannya. Kau. Besok kami udah kawan pula. Perasaan kau. Itulah aku kesalahan aku bang. Jangan kau diupahi orang. Berapa kau diupahi? Udah bilang aja berapa kau diupahi? 200 bang. 200 kau gara-gara kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kau nyawa kau kayak mana kalau dimasakin orang sini? 200.000 nya upah kau sama Rustian kau naburkan bunga kayak gini kau. Dari nomor 1. Gak usah kau ikut politik gini. Mau menang pun nomor 1, nomor 2 itu tetap kepala desa kita. Gara-gara uang 200.000 kau tengah malam kau datang ke kampung Cengal ini naburkan bunga disuruh Rustian supaya menang dia gitu. Supaya ada tangkal-tangkal. Kalau ada tangkal-tangkal dia datang sini bagus udah siram aja gitu udah selesai. Siram aja pakai duit. Itulah salah yang ada. Kalau orang niat yang bagus ini
niat bagus datang ke Cengalin, nggak ada yang marah. Kurang ajar kali kau, kebiasaan-kebiasaan kau datang-datang ke sini enggak kau. Emang hebat juga lah ya. Isi aja kau bagus kau. Isu-isunya katanya pemilihan pilkades Pematang Setra sangat Kau kalau datang harus serius kan gitu. Disembelih kau. Wih, untung nggak orang Banjar. Ada 2 orang yang ngomong. Kebiasaan kali datang lo. Mau siapapun pemenang presiden nomor 1, nomor 2 ini tetap desa Pematang Setra ini. Pilkades, Bang. Kebiasaan kau. Iya itu ya. Pilkades Bang. Pilkades, Bang. Bukan presiden. Iya. Jadi warga tampaknya emosi sekali ya. Karena disiram bunga. Maunya siram duit. Gitu tadi kau katanya datang duit katanya gitu ya. Ini memang harusnya memang disiram duit. Apa siram bunga? Ya kan berbau klinik. Orang pun jadi marah tengah malam datang kan. Ini coba kita tanya dulu sama reporter kita, mana tahu. Ya, selamat sore Bung Anil. Wah, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Kayaknya tampilan pun deh kayak dukun ya. Iya, jangan dia. Ini dukunnya. Ya Nil, ini gimana Nil? Kok bisa gitu ada kejadian ini? Kemudian ini sebenarnya baru kali pertama atau memang sudah kejadian berulang misalnya? Coba silakan dijelaskan nih. Oke Bang, baik Bang. Jadi ini pemilihan kepala desa di Kabupaten Sedang Bedagai Sumatera Utara memang telah usai Bang pada hari Kamis malam. Namun usainya pilkades ini masih menyimpan cerita-cerita hal yang menarik. Termasuk video yang beredar ini Bang, karena sebelumnya ada seorang pria ya berjaket kuning itu dipergoki oleh warga desa Pematang Setra yang dimana tengah sedang menaburi bunga seperti itu Bang. Jadi aksi pria ini dipergoki oleh warga dan sempat menginterogasi si pria berjaket kuning ini. Ia mengaku memang ia dari orang suruhan dari calon kepala desa nomor urut 1 yang bernama Rustian Handoko. Jadi ia melakukannya itu pada Kamis dini hari. Jadi paginya itu akan dilakukan pilkades. Jadi dini harinya itu dia sudah menaburkan bunga-bunga itu Bang, seperti itu. Nah jadi ia beralasan untuk menangkal apabila ada yang coba mengganggu suara dari Kades nomor urut 1 seperti itu. Namun Rustian Handoko saat dikonfirmasi tadi dia membantah sebenarnya itu bukan bunga yang ditaburkan oleh anggotanya, namun hanya seperti garam, baru bubuk kunyit dan gitu ya, BRT yang sering digunakan untuk tempung tawar. Dan ia mengatakan itu untuk menangkal hujan karena pada malam itu memang kondisi sudah turun hujan, jadi pagi itu supaya tidak turun hujan seperti itu Bang Arai dan Bang Agus. Dan kejadian ini yang sentingan-sentingan warga memang baru ini sih kejadian seperti ini Bang. Nil, itu yang laki-laki yang baju kuning ini memang sekedar orang suruhan atau tanda kutip orang pintarnya? Ini orang suruhan Bang, bukan dukunnya, tapi orang suruhan dari calon Kades nomor urut 1 itu Rustian Handoko Bang. Jadi dia menaburkan itu, teringatnya itu di mananya? Di dekat TPS-nya kah atau di mana? Di lokasi sekitaran TPS Bang, sekitar pukul 1:30 pagi Bang, dini hari. Kamis. Teringatnya bagaimana dia bisa bisa kepergok gitu? Apakah dari tim lawannya nomor urut 2 itu berpatroli atau sedang di situ atau ditangkap oleh warga sekitar? Ya, kalau warga sekitar mengatakan memang pada saat itu sebenarnya pelaku ini tidak hanya dia sendiri Bang, cuman ada satu orang lagi yang melakukan memantau dari jauh Bang, seperti itu. Cuman gerak-gerik keduanya ini memang sudah dicurigai oleh warga sekitar sehingga kedapatan langsung memergoki pelaku yang berjaket kuning ini tengah menaburin itu Bang, bunga itu. Oh iya betul. Satu lari ya. Tapi itu sudah dibantai ya sama calon Kades itu ya. Sudah Bang, dan informasi yang diterima memang Kades Rustian Handoko ini nomor urut 1 ini menang Bang, mengalahkan nomor urut 2. Dan dia menang dengan mengumpulkan jumlah suara itu sebanyak 1.381 suara. Menang dari nomor calon Kades nomor 2 bernama Yaman, yaitu mengumpulkan
suara 1327 Bang. Oh, berarti berhasil lah dukunnya ya. Walaupun sempat terjadi pergumulan ya. Ya, ini perlu juga kayaknya kita datangi dukunnya. Iya, manjur ya. Manjur ya. Hanya Mustajab, bermodalkan kunyit, garam ya, kayak mau masak gitu ya. Iya, dari pihak yang kalah sendiri, apakah ada rencana gugatan? Ada rencana ini mau dilanjutkan ke ranah hukum atau bagaimana, Nil? Iya Bang, tadi saya coba konfirmasi, cuman belum ada jawaban Bang hingga sekarang. Kebetulan tadi memang kepala desa nomor urut 1 yang masih bisa kita hubungi Bang. Jadi ini akan berupaya terus untuk menanyai soal video viral ini terkait dengan calon kepala desa nomor urut 2-nya Bang. Apakah setelah kekalahan ini calon nomor urut 2 mungkin lebih memilih berdoa begitu kan, karena melawan dukun kan ya, susah kan, karena nanti kalau dibawa ke jalur hukum polisinya didukuni kan gitu ya. Enggak, polisi pun bingung. Apa deliknya gitu. Deliknya apa? Iya. Apa deliknya? Undang-undang permistikan belum ada ya. Dan dia tidak bermaksud menyantet. Iya, enggak, kan betul. tidak. Mungkin kalau maksudnya untuk menyantet, iya. Percobaan pembunuhan bisa kan? Ya. Lu cuma nabur doang. Kenapa lu? Makanya ini cukup menarik sebenarnya ya. Apalagi tadi warga sempat bilang kan, kau datang ke sini jangan nabur bunga aja. Nabur uang. Mungkin ini sempat didengar juga ya. Iya, betul. Memang ini cukup menarik Desa Pematang Setra ini ya. Dan sejauh ini yang baju kuning ini gimana nih? Sudah pulang ke rumahnya kah? Atau gimana gitu ya? Atau diikat di pohon itu gitu ya? Informasi yang diterima memang sudah kembali Bang. Cuman saya tadi sempat Rustian Handoko sempat mengatakan memang sempat ada terjadi pemukulan Bang terhadap si pria yang berbaju kuning ini, dan saat ini pihaknya telah sudah melakukan visum dan mungkin nanti hari Senin akan keluar hasilnya. Berarti dia melaporkan ya. Berarti balik lapor lah ini orang TPS kena lapor lah ini. Nah, kalau ini bisa. Iya, ini karena bisa. Penganiayaan. Ini kayaknya masukan dukunnya juga. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Handoko ini kira-kira latar belakangnya apa nih? Jangan dukun. Latar belakangnya. Latar belakangnya sendiri Rustian Handoko nih. Iya. Beliau kalau saya tidak salah sih Bang, salah seorang keluarganya itu menjabat menjadi salah seorang anggota DPRD Sergi Bang. Oh, jadi dia ada didukung ada juga ya. Didukung anggota dewan ya. Memang begitu ya, pilkades ini kalau selain didukung orang yang punya power, tentu harus didukung kekuatan mistik gitu kan. Iya, dukunnya terbukti loh ini. Dukunnya bisa teken kontrak 5 tahun ke depan loh ini kan. Karena sampai 2024 ya. Iya, karena kan kenapa orang sekarang berlomba-lomba jadi kades? Karena dana desa cukup besar 1 miliar gitu kan. Nah, iya, mungkin itu ada lagi mau Abang tanya ke Anil. Ini karena ini cukup menarik sebenarnya. Alamat dukunnya. Baik Nil, baik. Terima kasih Nil atas laporannya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti apakah pihak nomor 1 bakal melapor, kemudian pihak nomor 2 seperti apa tanggapannya. Mungkin itu saja Nil. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore. Ya. Nah, itu laporan dari Anil ya Bang. Memang ini cukup menarik ya, karena dia, pasangan nomor 1 menang gitu ya. Dia unggul 50 suara dari pasangan nomor 2. Kayaknya 50, Pak Yaman namanya, Yaman. 50 suara yang unggul ini kayaknya ini kerjaan apa ini? Dukun. 50 jajan banyak kali gitu kan, biar nggak ketara gitu kan. Iya, kalau terlalu banyak nanti wah ini gitu kan. Tapi jago ini dukunnya ini memang. Betul. Ya, itu yang kedua. Ini kita lanjut yang ketiga. Aku pun lucu. Mau dilaporkan nggak bisa. Nggak bisa. Deliknya apa? Nggak gitu ada ya. deliknya. Kecurangan pun cemana orang dia nggak. Oh, dia cuma nabur-nabur. Polisinya pun di masalah apa gitu asal ya. Mistik nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Iya. Tapi kalau dia bisa penganiayaan itu tadi ya. Memang cerdas memang ya. Makanya kalau ada hal-hal yang begitu nggak usah sampai dianiaya lah ya. Mungkin dibully aja. Dibully ya. Karena kalau udah penganiayaan kan ujungnya laporan gitu
Kalau kita mau ngelapor dia, permistikan nggak ada UU-nya, UU permistikan nggak ada. Iya, arahnya itu nggak ada ke mistik, tapi kalau memang santet, apa kan arahnya santet itu kayaknya nggak bisa ya. Bisa kalau belum terbukti ya. Iya, membuktikannya pun nggak bisa. Itu susah, makanya kalau berhubungan dengan klinik ini susah. Ya. Kecuali terlebih dahulu sudah ada nada ancaman mungkin Bang. Ya, dari situ maksudnya ya. Misalnya kau kusantet nanti kan gitu. Dari situ. Pengancaman gitu kan. Nah, itu yang ini ya menyangkut berita yang kedua, dan sekarang kita lanjut ke berita ketiga yang tak kalah menarik. Ya, kita kembali ke Medan ini terkait ada ini aku jadi teringat film India nih. Ada satu film India yang gue tonton seperti ini. Jadi orangnya belum mati, tapi surat kematiannya sudah dibuat. Nah, terbalik kalau orang pas India itu orangnya sudah mati tapi pura-pura masih diobatin. hidup. Oh, yang gitu. Rumah sakit memeras keluarga korban ya. Ada kan? Udah, saya nonton. Bintangnya saya lupa itu siapa. Akhirnya diungkap gitu ya. Diungkapnya. Nah, ini di rumah sakit juga kayaknya. Ini di rumah sakit juga, salah satu rumah sakit besar. Besar ya. Di Medan ini di Jalan Ayanda ya. Ayanda. Salah satu rumah sakit besar. Jalan Ayanda. Iya. Kayaknya cuma satu. Nah, ada seorang laki-laki warga Desa Mambar, Kecamatan Medan Deli, namanya Henry Manik. Saat ini masih dalam keadaan hidup dan sehat. Nah, tapi ternyata sudah dinyatakan meninggal pada tahun 2020, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ini kok bisa begini? Kok bisa? Iya ya kan? Jadi terungkapnya saat Pak Henry mau berobat ke puskesmas. Loh, Bapak udah mati gitu. Dia mau berobat karena sakit gigi ke puskesmas, bawa kartu KIS. Begitu dikasih, loh, Bapak kan sudah meninggal. Dia kaget kan, loh, saya masih hidup kok katanya gitu kan. Nah, ternyata Bapak hidup lagi. Iya, usut punya usut, pihak rumah sakit. Iya, ini bahaya juga ini kalau gini nih. Termasuk kelalaian yang serius ya. Serius sekali. Mungkin kita tonton dulu videonya. Oke, baik. Nama saya Jaya Huta Julu. Saya kuasa dari Bapak Henry Manik, yang dalam hal ini adalah sebagai korban atas dugaan pemalsuan dokumen kematian atas nama klien kami. Namanya. Ini KTP ya Bang ya? Oke. Surat kematiannya tadi Bang? Ini surat keterangan kematian. Atas nama Hendrik juga Bang ya? Nama Hendrik. Manik. Sama identitas. Sesuai sama KTP. Sesuai dengan KTP. Ini dikatakan baik. Kedatangan kami ke Polresta Medan, kami dari kantor hukum Rumah Hera Laupim dan Partner. Kami adalah kuasa hukum dari Bapak Henry Manik. Dalam hal ini adalah sebagai korban dugaan pemalsuan dokumen kematian atas nama klien kami yang diduga dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Royal Prima. Pada dasarnya kami selaku kuasa hukum pada saat ini telah melakukan laporan polisi di Polrestabes Medan. Kami dengan sebelumnya kami sudah mengirimkan surat somasi pertama dan somasi kedua pada tanggal 14 Maret dan tanggal 28 Maret. Namun hingga kini tidak juga ada tanggapan dari pihak Rumah Sakit Royal Prima. Oleh karena itu sesuai dengan surat kami itu kami sudah sampaikan bahwa apabila pada tanggal 28 tidak juga ada tanggapan dari pihak Rumah Sakit Royal Prima, maka kami akan mengambil langkah hukum secara tegas membuat laporan polisi di Polrestabes Medan. Jadi menurut kami ini adalah dugaan pemalsuan dokumen. Kami tidak tahu apa motif di belakang ini, bahwa klien kami Pak Henry Manik sudah dinyatakan meninggal dan pada dasarnya masih hidup dan sehat walafiat berdasarkan surat keterangan dari kelurahan dan pemerintah setempat. Bang, terungkapnya seperti apa? Cerita ini seperti ini. Awalnya klien kami ini mau berobat sakit gigi menggunakan kartu BPJS Kesehatan atau KIS, kartu KIS. Dia pergi ke rumah sakit, bukan rumah sakit, maaf, puskesmas di Titipapan. Begitu sampai di puskesmas di Titipapan berobat menggunakan kartu KIS tersebut,
Kemudian begitu dicek oleh pihak puskesmas tadi, Kartukis dinyatakan sudah meninggal. Loh, jadi semua bingung nih. Jadi dinyatakan nih, loh kok bisa meninggal, Bu, kata klien kami ini nih sama pihak puskesmasnya. Kemudian ditunjukkan di layarnya bahwa di situ disebutkan keterangan meninggal itu dikeluarkan oleh pihak rumah sakit Royal Prima. Sebelumnya pernah berobat ke situ, Nah, menurut keterangan klien kami tidak pernah sekalipun masuk rumah sakit manapun, tidak pernah satu kali pun masuk rumah sakit. Apalagi masuk rumah sakit Royal Prima, tidak pernah. Bang, apa jadi bang tuntutan kita, Bang? Kalau tuntutan kita laporkan pasal 266. 263 juga pemalsuan dokumen, tapi kita masuk ke pasal 266-nya pemalsuan dokumen khusus untuk kerugian yang diakibatkan ini kan. Jadi klien kami kerugiannya adalah bahwa tidak bisa lagi menggunakan kartu KIS-nya gitulah. Jadi kerugiannya itu adalah disebutkan meninggal berdasarkan kartu KIS-nya caranya. Jadi Bang, tanggapan dari rumah sakit sendiri nggak ada Bang? Tanggapan dari pihak rumah sakit sejauh ini belum ada. Jadi pihak kami juga menyayangkan hal ini. Pada dasarnya di surat somasi kami meminta kepada pihak rumah sakit Royal Prima agar bertindak secara kooperatif dan ayo kita selesaikan secara kekeluargaan. Namun karena tidak ditanggapi ya silahkan, kami tentu ngambil jalur hukum, kira-kira seperti itu, Pak. Dengan siapa nama Bang? Nama lengkap Bang? Nama lengkap saya Setia Binajaya Hutajulu. Saya pimpinan dari kantor hukum Rumah Hilal Hukum dan Partner. Bang, korban saat ini lagi diperiksa Bang? Korban saat ini lagi diperiksa di dalam, diperiksa oleh jupernya, diambil keterangan lanjutan untuk menindaklanjuti laporan kami. Baik. Ya, itu tadi keterangan pengacaranya ya, Bang. Aneh ya? Aneh memang. Katanya dia tidak pernah berobat ke rumah sakit kan? Itu ya. Tapi kok bisa rumah sakit? Aku tadi berpikir bahwa dia pernah berobat di situ, barangkali sakitnya agak parah gitu ya. Tapi itu pun ternyata nggak pernah ya. Atau ada indikasi permainan asuransi? Iya, ada nggak ya seperti itu? Ya kan? Jangan ini bisa ada satu modus baru ya kan? Buat saja mati gitu biar asuransinya keluar gitu kan? Asuransi kan biasa untuk keluarga kan? Apa bisa untuk apa? Ya itu yang perlu diselidiki sebenarnya kan gitu kan? Mana slipnya nih ya? Iya. Ya, mungkin kita tanyakan reporter kita dulu. Ada Bung Fian. Bung Fian. Halo, selamat sore Bung. Yang barusan ikut penggerebekan. Halo Fian. Halo, suaranya. Halo. Suara Bung. Halo Bang. Ya. Halo Bang. Halo. Ya, mainkan. Ya. Gimana Pian terkait dengan pengaduan dari apa tadi pengacaranya Bapak siapa namanya tadi? Pak Hutajulu. Ya, Hutajulu. Ya baik Bang Are dan juga Bang Agus dan juga para Tribuners di rumah. Ya memang tadi kita bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Henry di Polrestabes Medan yang saat itu sedang ingin membuat laporan pengaduan terhadap Rumah Sakit Royal Prima Medan yang katanya bahwasanya Rumah Sakit Royal Prima ini membuat surat pernyataan bahwasanya dirinya telah meninggal dunia pada tahun 2020 silam. Ketahuannya dia telah dinyatakan meninggal karena dirinya sempat ingin pergi berobat ke sebuah puskesmas. Namun setelah dicek di puskesmas tersebut bahwasanya statusnya telah meninggal dunia Bang, begitu. Setelah dilakukan dicari tahu bagaimana statusnya ini bisa meninggal dunia, ternyata statusnya ini didapat dari pihak Rumah Sakit Royal Prima Bang. Ya begitu Bang, cerita singkatnya Bang. Ya tadi kan disebutkan juga sempat ditanyakan tadi dalam wawancara dengan kuasa hukum yang bersangkutan itu tidak pernah dirawat di Royal Prima. Tapi kenapa kira-kira bisa dikeluarkan oleh Royal Prima? Apakah pihak kuasa hukum sudah punya gambaran di mana kira-kira celahnya itu? Pian, kok tidak pernah berobat tapi tiba-tiba keluar tadi juga surat kita sempat menanyakan apakah data-datanya ini didapat karena pernah berobat di rumah sakit tersebut. Namun pengacaranya ini mengatakan bahwasanya si
korban ini ataupun kliennya ini tidak pernah berobat di rumah sakit manapun, Bang. Pihaknya juga sudah pernah menyurati rumah sakit tersebut untuk mempertanyakan mengapa adanya surat tersebut, namun pihak rumah sakit sampai sejauh ini tidak memberikan keterangan ataupun jawaban, Bang, terkait apa motifnya membuat kliennya ini disebut telah meninggal dunia. Aneh ya. Berarti memang sama sekali nggak pernah ya. Apakah ada indikasi misalnya dokumen itu dipalsukan dalam rangka untuk kejahatan misalnya, Pian? Ya, dugaan kita sejauh ini, dugaan pengacaranya dia belum berani memberitahukan karena belum ada, Bang, pernyataan dari pihak rumah sakit sendiri, Bang, terkait pernyataan itu. Kita juga tadi sudah berusaha menghubungi pihak humas rumah sakit Royal Prima, Bang, namun sampai sejauh ini kita belum mendapat jawaban, Bang, terkait adanya dokumen palsu yang diduga palsu tersebut, Bang. Baik. Ada kemungkinan nggak, Pian, justru nama rumah sakit Royal Prima ini yang dicatut gitu ya, dalam apa ya, dalam data komputer itu dituliskan saja itu Royal Prima gitu kan, secara acak sembarangan gitu. Ada kemungkinan ke arah itu nggak? Untuk kemungkinan sendiri tidak bisa kita sebutkan ya, Bang, karena memang waktu dia mendatangi puskesmas tersebut, data-data yang di pasien ini kan sudah online, Bang, dan langsung didapati bahwasanya memang Royal Prima, Bang, yang menyatakan bahwasanya si Henry ini telah meninggal dunia, Bang. Baik. Ya baik, Pian, barangkali nanti bisa ditanyakan ulang ke misalnya ke penyidik Polrestabes Medan, apakah ada rencana memanggil pihak rumah sakit pertama, kemudian juga memanggil pihak puskesmas begitu ya, untuk mensinkronkan menyangkut adanya dugaan kesalahan data begitu mungkin. Ya, mungkin itu saja. Ya, Bang, mungkin ke depan akan kita konfirmasi juga, Bang, kepada pihak kepolisian terkait laporan dari si Henry ini, Bang. Apakah memang ada kesalahan data atau memang ada permainan, Bang, antara pihak rumah sakit ini yang ataupun dengan pihak asuransi yang kita duga, Bang. Kemungkinan seperti itu, Bang. Ya baik, Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya baik, Bang Rai dan juga Bang Agus. Ya, itu laporan dari Pian ya. Agak berisik ya, banyak suara-suara cepu kayaknya di cewek-cewek ya. Iya. Kayaknya lagi di Poltabes di depan di gitu Polsek itu, Polsek Percut tadi. itu ya? Saya lihat tadi sepintas ini Percut ini. Percut. Mungkin ada adik-adik pegawai honorer itu. Penggerebekan tadi kan? Penggerebekan satu kampung yang diduga merupakan tempat narkoba. Pemakaian narkoba. Sekarang sedang marak-maraknya nih ya. Iya, polisi melakukan penggerebekan gitu kan. Karena sumber kejahatan itu ya narkoba. Iya kan? Semuanya arahnya muaranya pasti ke situ. Di situ gitu. Pencurian, kemudian begal terutama. Ya, habis nyabu, ya kan melotot nggak tahu kemana, main judi, kalah, mencuri, ngerampok, kan dapat hasilnya nyabu lagi. Nah, itu arahnya ke situ kan. Iya, makanya yang harus diberantas memang sarang narkobanya. Dihabisi gitu ya. Dan tapi kalau sarang narkoba itu rata-rata memang agak ke pelosok. Iya, ke pinggir sudah, Bang. Karena ke kota memang gampang diintai lah gitu ya, dibabat terus gitu kan. Kalau ke pinggiran kan masuk sana masuk sini gitu ya. Memang mungkin pengedarnya memang datang ke kota ya kan, tapi tempatnya itu sarangnya ke pinggir gitu. Nah, itu tadi menyangkut masalah apa ya? Masalah nama seorang lelaki yang dinyatakan meninggal dunia padahal masih hidup gitu ya. Iya, masih aneh tuh kasusnya, tuh aneh tuh. Bagaimana satu rumah sakit yang tidak pernah menangani orang tersebut tapi bisa mengeluarkan surat kematian gitu ya kan. Nah, ini yang perlu diusut sebenarnya, apakah ada sindikat permainan asuransi ya kan, atau penjualan data gitu ya, manipulasi data. Iya. Tapi apa keuntungannya sama dia? Ada lah, Bang. Kayak misalnya jual data kita kan. Maksudnya kalau orang dinyatakan
meninggal gitu. Ya Untungannya apa sama dia? mungkin nama orang ini dimasukkan dulu ke asuransi terus dibuat keluar, kan biasa itu permainan rumah sakit. Begitu ya? Ya kemungkinan dugaan ya. Kita nggak menuduh. Mungkin. Itu. Nah itu tadi 3 berita ya. Seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini ada 2 hal yang tengah hangat ini Bang. Pertama menyangkut masalah keturunan PKI yang sudah boleh menjadi anggota TNI. Nah, yang kedua juga menyangkut masalah kenaikan harga Pertamax. Nah, yang jadi sama awal puasa lah. Iya, sama 3 lah berarti Tiga yang menjadi bukan persoalan sih, menjadi fokus pembahasan gitu ya. Kalau jadi sumber keributan. Iya, yang ketiga enggak. Iya, bisa jadi betul. Iya, sumber keributan. Menyangkut yang pertama soal masalah ketegasan atau keputusan dari Panglima TNI ya Jenderal soal Andika ya. Iya, ini kan menjadi perbincangan. Wah, ini ada yang orang-orang yang ketakutan begitu, Bang. Seolah-olah nanti ini mereka akan balas dendam gitu. Wah, ini bagaimana ini kok anak-anak keturunan PKI diperbolehkan gitu kan, boleh masuk tentara. Nah, kalau Abang memandangnya seperti apa misalnya? Ini kalau menurut saya kan dosa itu kan tidak turunan. Iya, gitu. Bukan dosa turunan. Bukan dosa turunan begitu kan. Kemudian orang-orang pada masa dulu itu kan orang-orang yang dicap sebagai PKI itu kan belum tentu juga dia PKI terlibat kan gitu. Banyak misalnya informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran sejarah yang mengungkap bahwasannya pada masa itu banyak juga petani-petani yang memang nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya PKI memang punya sayap-sayap yang sering politik kan. Sering nonton sering nonton acara-acara seni mungkin. Iya, iya yang tergabung dengan Lekra gitu kan. Padahal dia berkesenian gitu kan. Dia senang dengan seni dituduh itu, PKI begitu kan. Nah, petani-petani yang menerima jangankan itu Ray, lagu genjer-genjer ini nggak boleh dituduh PKI gitu kan. Iya. Lagunya itu katanya lagu PKI, padahal kan sebenarnya tidak. Menceritakan kesusahan masyarakat gitu ya. Lagu itu sebenarnya sudah diciptakan jauh sebelumnya. Iya. Kalau tidak salah tahun 1926 kalau tidak salah, dan lagu itu memang menceritakan soal kesusahan warga, masyarakat hanya makan itu yang hanya bisa makan genjer gitu kan. Walaupun genjer sekarang mahal ya. Kalau dulu murah, tinggal ngambil aja di kan. Parit gitu. Lagu itu kan menjadi salah satu lagu kegemarannya Nyoto itu petinggi PKI, orang nomor 2 atau nomor 3 lah di setelah PKI Aidit kan, ya. Setelah Aidit. Nah, itu zaman dulu kan di mana-mana kan di berbagai bidang kan banyak orang angkat telur kan. Iya, betul. Ya tidak di PKI, tidak di mana-mana iya, angkat telur. Jadi ketika bosnya datang, tahu lagu Nyoto itu sangat disenangi. Lagu genjer-genjer sangat disenangi oleh Nyoto. Jadi lagu itu selalu diputar ketika dia datang. Iya, gitu. Dan itu di aransemen iya, kan gitu ya. Kita lihat di YouTube aja banyak aransemennya kan dari yang lalu-lalu. Sehingga akhirnya dicap bahwa lagu itu lagu PKI. Nah, itu baru lagunya, belum orang-orangnya kan gitu ya, Bang. Petani yang hanya menerima bantuan pupuk ya kan dari Gerwani karena namanya tercatat penerima bantuan lantas dituduh gitu kan. Nah, pada masanya Bung Har gitu kan, maksudnya Bung Har ya itu ya. Itu kan memang semua yang belum terbukti harusnya kan diadili dulu gitu kan. Ini langsung rata-rata kan tanpa pengadilan. Iya, nah itu banyak orang-orang yang dicap begitu dan sekarang ini jadi polemik ketika para keturunan orang-orang yang dituduh itu boleh masuk tentara gitu kan. Ada yang bilang ini nanti bangkit, apanya yang bangkit gitu ya. Ini agak lucu memang ya, agak kalau aku kira apa yang disampaikan Panglima kan sudah jelas pas, ya, bahwa yang dilarang itu ini PKI ideologinya gitu ya. Ideologinya. Lenin, Marxisme gitu ya. Leninisme itu tetap dilarang. Tetap dilarang ya kan? Tetap tidak boleh dipelajari istilahnya. Walaupun berdasarkan TAP MPRS itu ya. Walaupun sebenarnya kalau aku ya kenapa pelajari? Kenapa ya namanya pelajarannya semua ilmu itu kan wajib dipelajari gitu ya. Tapi itu ya sudah memang seperti itu aturannya gitu.
ajarannya, ideologinya itu tidak boleh berkembang. Iya. Tapi orang yang dulu dituduh gitu PKI, ya keturunannya ya nggak usah lagi lah mengemban dosa turunan itu. Ya kan? Gitu. Dosanya kan gitu. Iya, jadi aneh ya gitu ya. Yang saya heran itu ada yang mengatakan ini nanti mereka balas dendam gitu ya. Mau balas dendam ke siapa? Iya. Yang pelaku-pelakunya sudah dan orang kan sekarang sudah cerdas pintar loh ya, iya kan. Komunis itu sudah ajaran yang sudah ideologi yang usang, ideologi usang. Dan kemungkinan ya kalau kita melihat dengan perkembangan sekarang, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, komunisme itu nggak akan jalan. Iya, sudah mengarah ke kapitalisme modern lah ya. Katakanlah seperti Cina ya. Cina itu kan dibilang komunis kan. Iya, tapi padahal itu lebih kapitalis dari kapitalis kalau kita pergi kan. Apa istilahnya ya kalau Deng Xiaoping mengatakan satu-satunya kayaknya yang komunis itu masih Korea Utara ya? Iya, Korea. Nah, itu kan? Tulen dan sangat gemblung Korea Utara itu. Iya. Nah, kayak gitu. Ya, Rusia saja sudah tidak kan? Iya. Mau nggak kayak gitu kan? Kita kan nggak mau, ya kan? Siapa yang mau kayak gitu? Kan? Ada orang mengajak, ayo kita kembali kepada komunisme. Kita tengok aja Korea Utara. Mau nggak hidup kayak Korea Utara? Iya, ideologi yang sudah bangkrut. Sudah bangkrut, kan? Sudah tidak relevan lagi dengan ini. Kan? Dan memang zaman sekarang juga seperti itu. Ketika ada orang yang berbeda pandangan, lantas dituduh kan gitu. Nah ini juga harus harus bisa memilah-milah lah. Jangan karena tidak sepakat dengan pendapat ini kok antek-antek itu susah juga kadang. Iya. Kok komunis sayur tumis. Ya kan. Nah, ini nggak pakai baju bintangnya. Makanya ini nggak perlu sebenarnya menjadi. Masih banyak memang di tengah-tengah masyarakat kita yang seperti itu. Anggapan pandangan kan. Aku pakai baju bintang itu. Komunis kau ya. Aku bilang Bu. Iya. Ini sepultura. Makanya makanya masyarakat dari kita ini metal lah bilang kan susah ya. Makanya pokoknya kalau bintang-bintang udah ini kayak topi saya kan gitu kan. Kalau dari bir ya. Dari Simpang Sewampu dapatnya tuh. Ini soal masalah anak-anak keturunan PKI yang boleh jadi tentara memang masih menjadi perdebatan lah ya. Saya lihat di media sosial itu ini begini. Nah, sebenarnya kan ya mereka pun kalaupun betul keturunannya ya sudah tua-tua semua sebenarnya. Paling tinggal cucu-cucu cicitnya kan gitu kan. Cucunya. Iya. Cucu. Makanya kalau ini anak aja sudah sebaya kita kan. Sebaya abang. Ya kan? Ya kan? Anak-anaknya kan? Lebih tua malahan lagi kan. Kalau pelakunya ya sudah. Ya kayak anaknya Aidit kemarin kan itu sudah tua juga kan. Ya cucunya lah sekarang kan. Ya cicit masa enggak ini juga gitu ya. Ya harus fair lah ya. Dendam masa lalu itu tak perlu lagi sampai yang gimana lah ya. Ini mau Ramadan loh ini ya kan. Ini di tengah Ramadan juga tadi isu kedua yang menjadi sorotan Pertamax ya naik ya. Walaupun Pertamax memang dibeli kalangan menengah lah ya, menengah ke atas gitu ya. Tapi memang di satu sisi Pertalite harganya turun. Barangkali ini juga menurut pandangan saya ini ada subsidi silang Bang ya kan. Mungkin itu yang membuat jadi lebih adem ya kan? Iya adem tapi tetap ada riak-riaknya juga sedikit. Cuma aku takutnya khawatirnya kan karena Pertamax naik orang-orang turun, menurunkan grade sendiri ya membeli Pertalite. Atau misalnya masyarakat lebih memilih ke mana? Shell ya. Tapi Shell nggak tahu kalau di sini ya. Mungkin kalau di Jawa itu ada sedikit pengaruh. Kalau di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu ada pengaruhnya. Ketika hari ini kita coba lihat ke lapangan itu sejauh ini kalau di Shell di Medan dan beberapa daerah di Sumatera Utara itu kayaknya kurang diminati ya sama masyarakat. Malah bagus ya. Bagus dong. Ameriki punya. Bagus ya. Betul. Harganya lebih
Ya, beda-beda tipis dengan Pertamax lah kan sekarang kan. Nanti disangka kita promo. Aku baru sadar kita mempromosikan ini saya, hanya kan? ngobrol seputar apa yang menjadi perhatian belakangan ini gitu kan. Nah, Pertamax naik. Pertamax ini naiknya cukup tinggi 2000 lumayan, ya. 2000 untuk Sumatera Utara 12.750. Tapi Pertalite hanya 200 turunnya. Nah, ini maunya turunnya juga banyak lah ya kan. Misalnya turun 3.000 gitu. Itu kan jadi patennya kan. 5.000 ya kan. Jadi yang sopir-sopir driver Gojek, angkot kan lebih terbantu lah ya kan. Ini kan Pertamax naik. Memang sih misinya bagus, mungkin menyasar menengah ke atas. Tapi ya maunya Pertalite juga ini gitu kan. Karena ada juga kalangan menengah ke menengah ke tengah-tengah gitu kan. Ada juga yang memilih Pertamax gitu Bang. Karena kayak jambu lah ya, yang kayak jambu. Kan ada juga. Kayak kali enggak, miskin juga enggak ya kan. Cukup lah ya. Cukup. Ada juga gitu kan. Ada. Tapi memang kalau biasanya banyak kreditnya nih kalau orang kayak gini kan, dikelilingi kredit pinggangnya. Iya, makanya kalau bisa juga Pertalite nanti lebih turun banyak lah ya. 200 turunnya. Itu yang persoalan kedua. Dan ketiga, ini kita sebentar lagi Ramadan. Hari ini sidang isbat sedang isbat ya. Dan bertepatan dengan ini di apa ya, kalau di Sumatera Utara ini di UMSU sedang memantau hilal ya. Meneropong hilal. Ya. Nah, ini juga kadang menjadi persoalan ya, antar perbedaan menentukan jadwal puasa ini kadang banyak yang sering menjadikan ini sebagai keributan jadinya ya. Sebenarnya nggak perlu lah itu hal-hal secara kan mungkin kita bisa menyampaikan teorinya ya. Iya. Teorinya kenapa itu berbeda. Kalau Muhammadiyah itu dia melihat hilal. Perbedaan derajat matahari itu hilal itu 0,5 derajat itu sudah hilal. Begitu dia muncul sedikit begitu ya. Itu sudah bulan baru begitu ya. 0,5 derajat itu sudah kalau menurut Muhammadiyah. Tapi kalau pemerintah ini kan berdasarkan kesepakatan, kesepakatan antara ulama di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, Asia Tenggara, 6 negara. Kalau Thailand itu di wilayah Patani yang banyak Islamnya kan. Patani sama kalau di Filipina di Moro itu Anam, itu menyepakati hilalnya itu 2 derajat. Oh, berarti muncul lebih banyak, lebih jauh ya. Berarti kalau di bawah 2 derajat itu belum bulan baru. Makanya sering terjadi perbedaan perselisihan pandangan ya. Sebenarnya nggak masalah. Cuma sekarang banyak orang yang tetap menjadikan itu menjadi masalah. Nah, itu Bang, kadang di medsos begini. Yang paling ironisnya, paling lucunya dan aku paling gedek membacanya itu sekarang di media sosial itu banyak berapa kita sekarang mau ikut Muhammadiyah atau mau ikut Menteri Yakut. Itu juga aneh ya. Geblek kan? Persoalan gitu-gitu sudahlah ya kan. Iya. Aku langsung ku kasih di kolom komennya. Dasar tokai lu. Iya kan? Apalagi kalau melihat misalnya Naksabandia yang lebih awal kan, lebih awal daripada Muhammadiyah atau keputusan pemerintah kan. Ya mungkin Naksabandia punya perhitungan kalendernya sendiri gitu kan, ya sah-sah saja gitu kan. Ya asal tidak melewati bulannya kan. Iya, asal jangan puasa 31 hari itu kan enggak itu salah kan. Ada juga tarekat Saena EDW Bang. Nah, tarekat Saena EDW ini yang bahaya. Dia mengikuti misalnya keputusan pemerintah puasanya. Tapi kalau lebarannya dia ikut Naksabandia. Nah, ini yang bahaya. Jadi 28 hari Bang. Puasanya 28 hari ya. Ada juga yang modelnya memang pagi dia puasa, tengah hari dia mulai merokok. Ya, supaya makruh kok katanya. Nah, ini yang gitu yang nggak boleh gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya nggak patut dicontoh lah ya. Kalau yang lain-lain mungkin soal menghitung ini memang sudah ada pakemnya masing-masing. Dan kalau dalam aturan sih kan
30 hari atau 29. Ya sepanjang itu terpenuhi ya enggak masalah gitu ya kan. Kecuali dia 31. Atau misalnya cuman 26 ya kan. Ya, 26 kan salah kan. Iya. Bulan Ramadan itu kan kalau nggak 30, 29 ya kan? Nggak ada 31 dan nggak ada 26. Makanya kalau 31 udah Sawal kan. Nah iya kan itulah satu Sawal kan dilarang puasa. Tarekat saenake dhewe. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Nah kemudian kalau bisa Ramadan ini nggak usah lah ada sweeping ya. Sweeping rumah makan ya kan. Kalaupun mau sweeping hiburan malam tempat maksiat silakan, tapi jangan sampai ngancur-ngancurin. Itu kan sudah ada yang men-sweeping. Iya, petugas ya. Iya, yang sudah mempunyai wewenang itu. Iya, betul. Kalau polisi, Satpol PP, tentara melakukan sweeping, tim gabungan, enggak masalah. Masalah ya. Kan? Kalau mau ikut di situ pun nggak apa-apa juga. Ikut aja. Ikut kan? Membantu petugas, misalnya ormas kan, ormas ikut bersama petugas membantu. Ya silakan gitu kan. Misalnya menjaga pintu kan biar nggak lari gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jangan melakukan sendiri. Melakukan sendiri ngancurin ya kan. Ngantamin. Dasar hukumnya apa nggak ada. Kita hidup di negara hukum kan. Ya, betul. Ya harus patuh itu dong. Makanya ini jelang Ramadan, ayolah ya kan. Tahun ini coba lebih adem gitu ya. Hari raya hari raya pun bisa silaturahmi mudik gitu ya. Mudik udah boleh kan? Boleh. Booster. Ya nggak apa-apa gitu kan. Dan kemudian juga pemerintah jangan terlalu banyak aturan lah menyangkut urusan soal beribadah ya. Ada kan bapak-bapak ya, yang apa ya sehingga yang masyarakat marah gitu. Nah ini cobalah ya, sudah biarkan masyarakat beribadah dengan tenang gitu ya. Masyarakat pun paham itu untuk menjaga prokes apa ada paham itu semua. Bapak-bapak itu ya kan, ibu-ibu itu pun udah paham gitu ya kan. Nggak perlu yang ini harus begini, nanti mereka marah. Mereka tuh cuman pengen beribadah, dekatkan diri dengan Tuhan. Ya kita sekarang kalau ke masjid kita lihat kan, ya orang sudah sana memakai masker. Ada pula peduli lindungi, termogan sama ini bang yang untuk termogan juga kan tapi yang di pintu kan ada di masjid-masjid dekat rumah saya pun sudah mulai canggih kan. Iya jadi nggak perlu lagi diatur begini sudah tahu kok ketika berwudu itu dibuka habis buka dikering di dalam itu kan pakai masker semua orang. Iya masa dia gitu kan mulutnya kan enggak gitu ya. Sudahlah ya saya pribadi berharap bulan Ramadan kali ini berjalan dengan lancar, aman, damai, tanpa ada ribut-ribut ya, tanpa ada hal-hal yang sepele diperdebatkan. Udahlah ya, fokus itu aja. Itu aja perdebatan kita. Iya. Sampai apa ya? Kadang bisa kita list itu perdebatan rutin yang setiap tahun kan gitu kan. Itu aja nggak selesai. Kalau bisa yang dibahas itu bagaimana tahun ini kita bisa sejahtera ya, lebih sejahtera ya kan. Bagaimana saat lebaran semua kebutuhan tercukupi, itu harusnya yang dibahas gitu kan. Harga tidak tiba-tiba melambung. Iya, nah hari itu. Ini berapa daging? Daging tadi sepertinya 100 berapa tadi saya 40 atau berapa 40 gitu. Ya, tapi tetap dibeli juga kan. Iya, karena kan untuk persiapan puasa pertama kan lauk harus mantap ya kan. Iya kan? Lauk harus mantap. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Ya mungkin tradisi sebenarnya dan mungkin biar apa ya, biar selera. Pembukaan selera kan pagi makan tuh kena rendang gitu kan, biar selera gitu. Tapi kan kayak orang-orang kayak kita nggak ada bedanya ya kan. Iya. Kan kita makan jam 3 pagi sering. Iya. Bagi orang yang jarang-jarang begadang, itu memang sangat sulit itu. Sangat sulit ya. Tidur habis itu bangun makan kan sulit kali masuk betul. Ya kan? Makanya harus dibuat lauk pertama agak mantap gitu kan. Begitu tidur pun kecium kan agak boleh gitu kan. Itu maksudnya bang, tradisi sebenarnya. Dan tadi ada juga ibu-ibu diwawancarai, kenapa bu belanja? Iya untuk stok saya seminggu 2 minggu lah katanya. Kenapa? Karena kalau nanti puasa
saya mau fokus aja ibadah katanya. Kalau puasa ini kan Bang, ke pasar lagi, ke pajak kan gitu, nyari ini berdesak-desakan gitu kan, emosi, batal puasa kan gitu. Jadi mau apa ya? Lebih kepada iya, stok lah, stok. Saya pun rencana mau itikaf juga nanti. Makanya saya bermohon udahlah, jangan ada gaduh-gaduh, tenang-tenang lah kita semua ya, yang nggak perlu diperdebatkan nggak usah diperdebatkan gitu ya. Nah ini mengingat waktu juga sudah mau maghrib ya. Maghrib. Jadi kita akhiri ini selamat sore Medan. Sebelum saya akhiri, saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan buat saudara-saudara kami, ya saudara-saudara Muslim ya. Saya juga meminta maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan-ucapan yang sedikit menyinggung lah ya. Nyelekit. Iya kan dan itu saja mungkin harapan kita dari, tidak bermaksud begitu. Iya. Tidak disengaja. Nggak sengaja. Dan soal tadi kalau ada Pak Menteri yang pengen jadi ketua MUI kita dukung. Tapi jangan terlalu dicampuri kala soal ibadah ini ya. Iya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan ya 1443 Hijriah. Semoga berjalan lancar, semoga berjalan aman dan semuanya bisa lancar terus lah sampai nanti Idul Fitri ke depan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan.